merupakan peradangan kronik pada unit folikel rambut dan kelenjar minyak atau sebasea, di mana dia itu ditandai adanya munculnya komedo, kemudian ada papul, pustul, nodul, hingga ada kista. Yang paling sering itu mengenai area yang berminyak, yaitu pada wajah, punggung, dan dada. Kemudian untuk faktor risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Untuk yang intrinsik, dia itu adanya riwayat keluarga atau genetik, di mana anak yang memiliki orang tua dengan akne vulgaris ini bisa berisiko lebih tinggi mengalami akne yang berat. Kemudian ada jenis kulit, di mana jenis kulit yang paling sering terkena akne vulgaris yaitu kulit yang berminyak. Kemudian ada umur, di mana paling tinggi itu terjadi pada usia pubertas dan juga pada orang dewasa di usia 20-40 tahun. Kemudian ada lain seperti stres, kemudian sebelum menstruasi atau saat menstruasi, dan juga faktor suka makan makanan yang berminyak. Faktor ekstrinsiknya yaitu penggunaan kosmetik atau skincare dan juga obat-obatan. Jadi untuk etiologi dari akne vulgaris ini, dia itu disebabkan biasanya itu oleh intrinsik itu ada 4 faktor utama. Jadi yang pertama itu ada produksi minyak yang berlebihan, lalu ada yang kedua itu penebalan kulit folikel, yang ketiga itu ada kolonisasi bakteri Cutibacterium acnes, lalu yang keempat itu karena itu inflamasi atau peradangan pada folikel. Kriteria diagnosis dari akne vulgaris itu biasanya itu kita jumpai di anamnesis, itu jerawat dapat disertai rasa gatal atau nyeri. Lalu untuk faktor pencetus itu biasanya itu karena riwayat keluarga, ada kebiasaan yang higiennya buruk, lalu ada siklus haid tidak normal, lalu stres, penggunaan anti kosmetik, dan juga obat yang dikonsumsi. Lalu biasa untuk pemeriksaan fisik pada akne vulgaris itu biasa kita jumpai untuk di predileksinya itu pada wajah, leher, dada, punggung, dan bahu. Lalu ada lesi non inflamasi, biasanya itu kita jumpai komedo hitam dan komedo putih. Lalu ada untuk lesi inflamasi itu biasanya itu kita jumpai papul, pustul, nodus, dan kista. Lalu yang untuk area berminyak itu, jadi akne itu ada pembagiannya. apa aja itu? Itu ada ringan, sedang, kemudian ada berat. Berarti 3 ya? Iya. Terus kalau yang ringan itu biasanya komedo itu tampak kurang dari 20 buah. Kemudian kalau yang sedang itu komedonya 20 sampai 100 buah. Kemudian untuk yang berat itu komedonya udah di atas 100 buah. Kau tahu nggak penyakit yang mirip kayak akne vulgaris ini apa aja? Jadi yang mirip-mirip dengan penyakit akne vulgaris dia itu ada rosacea, dermatitis, sama ada colitis. Jadi untuk rosacea ini dia itu biasanya itu tidak ada komedonya. Sementara lalu untuk dermatitis tadi ini dia itu bukan komedo tapi terkait dengan steroid topikal. Lalu untuk kalau si folikulitis ini dia itu biasanya itu di folikel rambut, dia itu sering gatal dan juga bisa disebabkan oleh bakteri atau jamur. Jadi akne ini pengobatannya ada dua, yaitu ada non farmakologinya sama farmakologinya. Jadi untuk yang non farmakologinya itu kita bisa gunakan itu sabun yang pH-nya rendah. Kemudian kalau yang farmakologi, katanya tadi akne itu ada ringan, sedang, beratnya. Kita bisa berikan yaitu tretinoin, itu dioles pada malam hari, tipis pada area wajah. Itu sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Jadi untuk yang sedang yaitu diberikan clindamycin, yaitu dioles 2 kali per hari dan sebaiknya dengan rutin. Kemudian untuk yang beratnya itu diberikan azelaic acid, yaitu 15-20%, yaitu dioles 2 kali dalam sehari juga. Jadi kalau untuk edukasi dari akne vulgaris itu kita harus menjaga kebersihan wajah. Lalu juga ada hindari memiliki jerawat, gunakan kosmetik yang non komedogenik, lalu pola makan yang teratur, dan juga hindari stres yang berlebih. Dan kalau misalnya untuk orang yang merokok mungkin harus di stop merokoknya. Jadi untuk penyakit akne vulgaris ini itu umumnya baik jika diobati sejak dini. Kemudian dia itu bisa kambuh kembali, terutama pada usia remaja, dan juga dapat dipicu oleh hormon.